Gimana dengan nasib KHRW? Menurut saya ya, gitu ya, tamat sih gitu. Kenapa tamat gitu? Kalian harus ketahui, kalau KHRW itu dari 50 naik ke 7.000 itu karena siapa? Karena apa? Nah, itu dua hal yang harus kalian ingat dulu ya. Pertama kita karena apa dulu deh. Karena apa? Itu karena ada diakuisisi sama Abu Dhabi, meratusnya backdoor listing dan ABCD EFG, lalalala. Oke. Itu satu hal. Dan which satu hal ini specifically nggak akan saya bahas. Kenapa nggak akan saya bahas? Karena saya tidak jago tentang corporate action. Jadi ya biarkan orang-orang yang jago melakukan corporate action yang menilai hal-hal tersebut. Jadi saya no comment itu. Nah, yang kedua nih, yang menurut saya ya, saya lumayan paham sedikit ya, yaitu tentang mengenai analisa transaksi. Man behind of KHRW gitu ya kan. KHRW dari 50 sampai ke 7.000 itu siapa? Nah, semua orang tahu, MG dan CP. MG dan CP ini sekuritas ya gitu ya, bukan orang gitu. Cuman siapa behind orang itu ya, kita cuman bisa menerka-nerka gitu ya kan. Cuman dua broker inilah yang sodok atas terus-terusan. Yang arah 10%, 10%, yang dari harga 50 sampai ke harga 7.500. Oke. Nah, yang kesini specifically akan saya ngomong gitu. Broker MG sudah cabut belum? Sudah cabut di harga 7.000-an gitu. Broker MG digebuk lah ya. Pertama itu HD Foreign ngejualan dari arah, biasanya tiap hari arah 10%, dia ARB langsung. Nah, HD Foreign-nya keluar. Besokannya MG-nya itu hebat gitu. Pemberani ya. Pemberani dalam artian dia fight back gitu. Besoknya lagi arah. Nah, setelah besoknya arah, market euforia lagi gitu. Market tetap beranggap kalau KHRW ini saya juga nggak ngerti ya. Kalian mikirnya mau ke berapa ya? Ke 700.000 gitu kah? Karena 50.000 ke 7.000 itu sudah naik berapa kali lipat tuh? Kalau 50.000 ke 5.000 aja gitu ya kan. Kalau kamu taruh 100 juta, itu kamu sudah jadi 10 miliar gitu. Betul nggak? Iya, betul. Jadi 10 miliar gitu. Nah, kalian tetap beli di harga segitu. Saya juga nggak ngerti gitu. Maksudnya target price kalian berapa? Nah, oke. Kita balik lagi yang tadi, yang drivernya siapa? MG dan CP. CP-nya di sini itu hanya ngefollow ngefollow MG-nya tersebut. Mungkin berdasarkan fundamental, FOMO, or whatever it is gitu. CP-nya beli banyak. Tapi ngikut. Nah, MG-nya itu adalah lead drivernya. Jadi ibaratkan kalau suatu mobil, yang nyupir itu adalah MG-nya. Sedangkan yang connect-nya, yang di sampingnya supirnya itu adalah CP. Karena CP ngikut gitu. Tiba-tiba dia banting kiri, banting kanan, MG-nya ikut. Nah, di konteks ini, MG ngebut nih. Ngebut dari 50 sampai 7.000. Sudah sampai 7.000, MG-nya loncat. Buka pintu loncat. Loncat. MG-nya selamat. Yes, gitu. MG-nya berhasil taking profit. Keluar semua barang. Tinggallah CP-nya. CP-nya ini problem. Kenapa? Karena dia connect. Nggak ada SIM. Nggak pandai nyetir gitu. Dia cuma connect gitu. Cuma, ayo ke apa nih? Kalideres, ke mana lagi nih? Ya udahlah, connect lah, tugas connect gitu ya kan. CP-nya ini malah panik gitu. Nah, CP-nya ini di connect-nya ini dia kena gebuk CP-nya, dipucuk sama MG-nya juga kalau kalian cek transaksinya ya. Saya nggak pandai edit kayak, muncul di sini, di situ. Saya nggak usah, kalian cek sendiri aja gitu apa yang saya katakan. Nah, CP-nya sini nyangkut, dipucuk banyak walaupun dia sudah average down dari bawah. Problem lagi keluar. Problemnya apalagi CP-nya ini cut loss terus-terusan. Mau cut loss, mau taking profit, whatever it is. Cuman barang dia banyak di atas, average dia naik jauh. Average dia benar-benar berapa? Saya tidak tahu. Cuman CP-nya juga panik. Connect-nya panik juga. Makanya makanya ARB terus-terusan juga gitu. Nah, drivernya ini dua. MG dan CP gitu. MG lead driver, CP connect. Ada lagi satu sebagai owner of the car, yaitu HD Foreign-nya. HD Foreign-nya sudah ngegebuk yang di atas dari arah ke ARB. Jadi nasib KHRW gimana ya? Saya nggak tahu gitu ya. Menurut saya sih, saya sudah ngomong sih, kalau sekarang saya nggak tahu gitu. Cuman saya udah 7.000, saya udah bilang bahaya ini gitu. Yang pas dia arah ke ARB terus arah lagi, saya udah bilang bahaya nih. Tapi banyak yang masuk gitu. Saya nggak tahu
yang plan kalian gimana ya, semoga sih ya selamat gitu. Cuman kan dari 7.000 sekarang ke 3.000 hilang 50% dalam berapa hari. Ya yang paling parahnya lagi likuiditasnya nggak ada. Jadi per hari itu minus 10%, minus 10%, minus 10%, minus 10% gitu. Dan dia baru ada likuiditas di harga kurang lebih goceng. Which is udah hilang berapa persen tuh? Ya 30-40%. Kalau bisa beli di harga ya 5.000, 4.000, kenapa harus beli di harga 7.000 gitu. Nah jadi mungkin ini yang pelajaran penting ya. Menurut saya sih headline tahun 2024 ini ada dua. Satu Manta, satunya lagi kalau di saham itu KRW. Jadi ya hati-hati ya teman-teman ya. Terus CP-nya siapa? Saya nggak tahu juga gitu. CP-nya yang penting sudah keluar. Retail kenapa FOMO beli? Saya juga nggak tahu kenapa retail masih FOMO beli di harga 3.000 gitu ya kan. Sedangkan KRW dari gocap ke 7.000. Harga tender offer ya, dia ada tender offer harga 66 gitu. Tender offer itu apa? Itu harga Abu Dhabi Ports-nya ini, kalau ngomongin fundamentalnya sedikit aja ya, karena saya nggak gitu paham. Abu Dhabi Ports-nya ini beli di harga 66 gitu. Itu harga akuisisinya dia gitu. Karena ya udahlah tender offer lah gitu. Kurang lebih ya intinya seperti itu. Jadi gimana nasib KRW menurut saya ya? Saya kurang apa ya? Kurang doyan gitu, masih sebejibun banyaknya saham gitu. Kita tidak harus kaya dari KRW aja gitu. Kita tidak harus profit dari KRW aja. Masih banyak saham gitu ya kan. Lebih baik apa? Lebih baik kamu pelajarin, oh kenapa KRW bisa dari 50 ke 7.500. Pelajarin polanya, pelajarin backdoor listingnya, pelajarin ABCD, EFG, Z-nya. Sehingga next time ada hal tersebut, ya kamu dapat gitu. Dapat dari harga bawah, jangan beli di harga 7.000, jangan beli di harga 6.000 gitu ya kan. Nah ya saya nggak tahu lah, yang penting intinya kalau bisa saya baca transaksinya gitu ya kan, analisa transaksinya, MG-nya sudah keluar, CP-nya sudah keluar, sisa siapa? Sisa penumpang. Penumpangnya ngapain? Teriak-teriak gitu, ada jurang di depan, ada ya gimana ya, teriak, kalian nggak bisa pegang setir gitu. Terus kemudian ya kalau hari ini tanggal berapa? Hari ini Jumat ya. Aduh harus lihat tanggal. Kayaknya tanggal 13 ya. 13 September ada MG-nya beli lagi gitu. Sebelumnya juga ada MG-nya beli lagi. Nah untuk ngebangkitin KRW ini gitu ke arah itu kurang lebih butuh 150 sampai 200 miliar gitu. Kalau saya hitung-hitung kasar ya gitu. Dari mana hitungnya? Ya saya tidak perlu kasih tahu. Gitu 150 miliar sampai 200 miliar. Siapa yang mau ngebangkitin itu kecuali emitennya gitu. Nah, resikonya sangat gede kalau misalnya bukan market maker, big player untuk ngebangkitin. That's why KRW itu sulit bangkit. Sedangkan kalian yang dikenek-kenek di belakang gimana? Ya menurut saya tewas gitu. Ya semoga ini menjadi pelajaran berharga. Waktu saya mantap juga bilang di $3,8 double top. Ini KRW juga saya bilang bahaya. Oke, jadi ya sebenarnya serupa tapi tak sama ya gitu. Hal-halnya serupa tapi tidak sama. Cuman ya namanya manusia gitu ya. Manusia itu emang jarang belajar gitu. Manusia itu belajarnya itu mostly hard time. Ada ya bisa dikasih tahu, ada yang tidak bisa kasih tahu, harus ngalami sendiri gitu. Nah, mostly manusia itu yang kedua yang harus dialami. Nah, kalian gimana? Kalian mau jadi long lasting di saham, di kripto, dimanapun itu? Atau kalian hanya mau ikut-ikutan? Mau ikut-ikutan, hari ini selamat oke, besok selamat oke, lusa selamat oke. Tapi ada one day, kamu akan jatuh. Karena kelinci yang tugasnya tiap hari lompat aja jatuh, gitu ya kan. CR yang tiap hari tendang bola dari pagi, dari kecil, sampai malam, sampai dia tua, penalti aja bisa miss, gitu. Apalagi kita, yang bukan manusia spesial. Oleh karena itu ya, selalu berhati-hati. Make sure saja ketika kamu jatuh, ya lututmu lecet. Sehingga kamu bisa lari dan bisa jalan lagi. Jangan ketika kamu jatuh, kakimu patah. Jadi kamu nggak bisa jalan dan apalagi lari. Begitu juga dengan prinsip di saham dan kripto dan dimanapun itu. Memperhitungkanlah resiko dengan bijak gitu. Ambil resiko iya, tapi ambil resiko yang terukur. Mungkin itu aja, semangat untuk ya holder KRW atau yang nyangkut atau yang apapun itu. Semoga bermanfaat. Selamat malam.